nanti sumber kebaikan kita itu banyak. Banyak. Dari sholatnya ditimbang, dari infaknya ditimbang, sosialnya ditimbang, tutur katanya ditimbang, semua ditimbang, sehingga namanya mawazin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah sholat subuh Masjid Agung Pasaman Islamic Center yang semua kita mudah-mudahan dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh Rabu setiap sekali sepekan kita membuka kembali atau menyambung kembali kajian tafsir kita. Alhamdulillah kita sudah melewati surat At-Takatsur dan sudah masuk 4 ayat dari surat Al-Qari'ah. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu
Salah satu rukun iman yang wajib mengakar di hati seorang muslim adalah yakin kepada hari kiamat atau hari akhir. Seperti yang kita sampaikan bahwa hari kiamat itu sangat banyak namanya, sebutannya. Ada al-ghasyiyah, ada al-qiyamah, ada as-sa'ah, ada al-tammah, ada al-qari'ah. Semua sesuai dengan kondisi pada saat itu. Apa arti al-qari'ah? Al-qari'ah itu arti dasarnya suara yang keras, suara yang memekikkan telinga. Disebut al-qari'ah karena pada hari itu yang ada suara gemuruh yang memekikkan telinga. Subhanallah. Jadi ini di Palestina, Gaza sekarang sedang berkecamuk perang. Hamas berhasil membuat strategi. Hamas itu militer, tentara Palestina yang sebenarnya tidak resmi pemerintah, tapi mereka kuat. Lalu sekali serang oleh mereka, lalu sekarang membabi buta Israel menyerang ke Gaza. Yang dibunuh adalah anak-anak dan perempuan. Sampai dengan saat ini suara itu di mana-mana bom, suara serangan, sehingga tidak ada ketentraman sama sekali. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang muslim yang merindukan kemerdekaan, yang merindukan suasana damai, mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah bantu mereka, Allah turunkan kekuatan sehingga mereka bisa mempertahankan hak-hak mereka. Kalau kita lihat sekarang, dari dulu dengan sekarang, Palestina itu tinggal debu-debunya saja sudah dikuasai sama Israel. Kenapa dunia terdiam? Sebenarnya ingin berkecamuk di hati dunia itu, tapi karena Amerika sebagai sekutunya Israel mendukung Israel, semua menjaga mulut, ada yang berani, kecuali main belakang, termasuk Iran, termasuk beberapa negara Arab mendukung, tapi di belakang. Kalau didukung terang-terangan nanti bisa susah dunia ini. Seperti itulah mungkin bayangan dan gambaran hari kiamat nanti. Di mana-mana letupan-letupan al-qari'ah, letupan yang memekikkan telinga. Di sana hancur, di sana suara keras, hancur al-qari'ah. Jadi surat ini sampai 5 ayat menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Sampai 3 kali Allah ulang al-qari'ah itu dalam pangkal surat ini. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. 3 kali diulang-ulang. Mari kajiannya, ilmunya, Allah ingin menarik perhatian hambanya untuk memperhatikan tentang hari kiamat. Ibarat anak, nah belum juga, nah belum juga, nah makin keras. Sama uslub caranya juga dalam Al-Quran,
sekali, 2 kali, 3 kali untuk jadwal intibar, menarik perhatian semua baca. Apa gerangan hari kiamat yang disampaikan dalam surat ini? Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari namanya saja sudah mirip, sudah betul-betul dahsyat. Al-Qari'ah, hari yang memekikkan telinga. Mal-Qari'ah, tahukah apa itu? Mal-Qari'ah, apa hari Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari yang memekikkan? Ini dia Allah jelaskan apa itu yang disampaikan. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Pada hari itu keadaan manusia itu sama seperti farashil mabthus, hasyarat atau aneh-aneh yang terbang dan tahu arah tujuan kemana. Padahal yang terbang-terbang itu Pak keluar dari tanah, apa namanya itu, keluar dari tanah badan, berebutan entah kemana arah tujuan, nggak jelas. Ya, ini kalau kita ribuan bahkan jutaan itu kalau kita bongkar tanah keluar ya nggak jelas. Seperti itulah kita nanti, bukan orang kita nanti yakun nas kal-farashil mabthus, seperti angin yang berterbangan, seperti bulu-bulu yang berhamburan. Bayangkan Pak, yang terkubur ratusan tahun, ribuan tahun di tanah, keluar. Yang dagingnya di sana, yang tulangnya di sini umpamanya bertemu. Sebagaimana Allah gambarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala Ibrahim bertanya kepada Allah, "Kaifa tuhyil mauta?" Bagaimana Allah engkau menghidupkan yang sudah mati jadi tulang belulang, yang sudah dimakan tanah, raya, sudah hancur semua. Kaifa tuhyil mauta? Qala alam tu'min? Wahai Ibrahim, apa kamu ragu dengan hal itu? Apakah kamu tidak yakin dengan hal itu? Qala bala. Wah, saya yakin ya Allah. Saya yakin akan kemampuan dan kekuasaanmu. Maka telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu Ibrahim, biar kau jelas melihatnya, ambillah gunung, keempat, ambillah gunung, lalu cincang lumat turun, semuanya sudah bercampur semuanya, bagi 4, lalu satu bagian letakkan di sisi sana, di sisi gunung sana, lalu fasurhunna ilaik thumma yatinaka sa'ya. Lalu Ibrahim, setelah kau lakukan itu, panggillah burung itu. Salah satu keahlian Ibrahim itu, dia mampu melihara burung dengan baik. Dan dia panggillah burung itu di gunung sana, dan sana. Dia panggil, maka burung itu berkecamuk di atas, ya, yang jadi kaki kembali ke kaki, yang jadi mata kembali ke mata, yang jadi apa lagi, bulu menjadi bulu. Innaka saya, burung itu sempurna dan datang kepada Ibrahim alaihissalam. Seperti itulah nanti kita manusia. Kalau farashil mabthus, di hari kiamat nanti kita semuanya akan kembali utuh. Dan
keadaan kita serba tidak pasti. Serba tidak pasti. Wa takunul jibalu kal'ihdil manfush. Manusia seperti itu. Lalu gunung-gunung pun seperti kapas. Manfush, terbang, berterbangan. Ya Allah, mungkin material yang paling berat di dunia itu adalah gunung. Kenapa Ustaz? Karena gunung itu adalah wal jibala autada. Allah ciptakan gunung itu sebagai pasak bumi, sehingga bumi ini tidak goyang. Ditiup angin kokoh, datang gempa kokoh, itu karena gunung. Di saat hari kiamat nanti, gunung yang kokoh yang menjadi pasak bumi itu kal'ihdil manfush, seperti kapas. Bapak dan Ibu, Allah, bayangkan. Makanya kita sampaikan di awal kemarin, kalau Imam Syafi'i membaca ayat ini tidak kuat melanjutkannya, seolah-olah film kiamat itu sudah berada di depannya seperti ini. Tidak kuat dia membacanya, terbakar-bakar membacanya, karena kalimat demi kalimat itu kerasa di hatinya. Allahu Akbar. Seperti itulah keadaan kiamat nanti. Yang soleh, yang taat, yang fasik, yang kafir, semuanya akan menyaksikan dan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Apa setelah itu Ustaz? Setelah itu Bapak dan Ibu, lalu kita akan dibagi kepada dua golongan. Ada yang berat timbangannya, ada yang ringan timbangannya. Jadi hari kiamat selesai, cerita kiamat sudah selesai 4 ayat, masuk atau 6 ayat, 5 ayat, masuk ayat berikutnya tentang keadaan kita manusia lagi. Bagaimana kita? Berapa tahun Ustaz? Yang kita sampaikan dalam hadis, ribuan tahun kita tidak tahu arah tujuan. Bagaimana makan kita saat itu Ustaz? Ya, ribuan tahun tak makan, bagaimana itu? Wallahu a'lam. Tidak ada gambaran lagi seperti itu. Yang pasti kalau sudah hari kiamat datang itu, dalam Al-Quran juga dibacakan, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kalau hari kiamat itu datang, seseorang tidak peduli lagi dengan saudaranya, kepada anaknya tidak peduli lagi dia, kepada ibunya tidak peduli lagi dia. Likulli nafsin likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap kita hanya sibuk memikirkan bagaimana nasib saya, kemana saya arahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka siapa saja dari hamba Allah yang thaqulat, yang berat, mawazinuh, timbangan-timbangannya. Mawazinu itu jamak daripada mizan. Mizan itu timbangan, satu timbangan. Kalau mawazin, timbangan. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, nanti sumber kebaikan kita itu banyak. Banyak. Dari sholatnya ditimbang, dari infaknya ditimbang,
sosialnya ditimbang, tutur katanya ditimbang, semua ditimbang, sehingga namanya mawazin, ya kan? Kalau mizan cukup satu, tapi kalau mawazin, alhamdulillah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu datang dari berbagai sumber. Tergantung niatnya. Kalau niatnya lillah, bagian kita jadi memberatkan timbangan kita. Kalau niatnya li ghairillah, bukan karena Allah, maka khaffat mawazin, akan meringankan timbangan kita. Allah. Jadi timbangan itu cuma dua, sama seperti kita ke pasar Bapak dan Ibu. Sekarang kan kalau timbangan bawang itu tidak seperti dulu. Kalau timbangan dulu itu ada dua daunnya, ini daun sebelah kanan, sebelah kiri daun, gitu kan? Kalau sekarang timbangan itu sudah mulai hilang. Kenapa hilang Ustaz? Entahlah. Yang jelas kalau timbangan yang sekarang itu sedikit dilakukan, maaf. Karena bisa diawal dari belakang. Nah, awal dari belakang begini, timbangan itu bisa jadi hancur, bisa jadi nggak jelas. Yang sekilo kadang-kadang diukur di rumah jadi 800 gram, kurang 200 gram. Oh, dilihat ternyata timbangan di sana pas, karena diatur, tidak. Tapi kalau di akhirat tidak ada cerita itu. Mizan di sana itu jelas, diperlihatkan kepada semua orang hamba Allah Ta'ala. Ada daun kanan, ada daun kiri, jelas dimasukkan pop. Kalau berat timbangan kanan, pasti yang kiri naik ke atas, dan sebaliknya. Itu yang disebut dengan mizan. Kepada Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'amma man thaqulat mawazin, maka adapun mereka yang timbangannya itu berat karena kebaikan di dunia, jadi nggak sia-sia loh Pak. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nggak sia-sia. Sekecil duri atau sekecil debu yang ada di rumah Allah, lalu kita ambil sapu, sapu, sekecil itu akan memberatkan timbangan kita di padang mahsyar. Kecil itu, entah berapa puluh tahun yang lalu kita lakukan itu. Contoh kecil ya, datang ke masjid, masuk ke pekarangan masjid, kelihatan ada kotor, ada sampah. Dengan ikhlasnya hati kita, kan Allah lihat hati kita, ambil itu sampah, ada tong sampah sebelah kanan, buang, pahala. Kebalikan kalau hari Jumat, mungkin anak-anak ya, wah itu kalau Jumat itu pun sampah di mana-mana, sampai Islam Center, sampah masih sampai di situ. Cara berpikir anak-anak kan begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan itu sekecil zarrah, zarrah itu kecil apa? Kecil. Sekecil itu kebaikan akan berpengaruh nanti di dalam timbangan kita. Maka dari cara lainnya cuma wa'amil sholihat, kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu bukan cuma di masjid, bukan cuma di masjid Pak. Kebaikan itu ada di rumah kita, ada di tetangga kita, ada di suami dan istri kita, di anak
benar di seluruh aspek kehidupan. Kebaikan itu ada. Kalau orang kemarin kita Ustaz bagaimana? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang itu akan hidup di dalam kebahagiaan dan dalam kepuasan batin. Radiyah. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadkhulil jannati." Masuklah kepada surgaku dengan radiyah. Senang, puas, bahagia. Dan kalau kita lihat bentuknya Bapak dan Ibu, isya itu kalimat mufrad, kalimat satu. Isya. Kenapa? Kalau sudah di surga, kebahagiaan itu hanya satu. Maksudnya tidak ada susahnya. Kalau di dunia kan Pak, hari ini kita bahagia, besok kita udah sedih. Betul tak? Hari ini kita berpura-pura, besok kita udah menangis. Di akhirat itu tidak ada. Yang ada isya, kehidupan satu bentuk bahagia terus. Nanti bayangkan Pak. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kehidupan di sana itu bentuknya bahagia saja. Tidak ada di sana sengsara, menangis, sedih. Hari ini kita gembira, besok kita pulang katanya. Tatkala Hamas di tanggal 7 kemarin itu menyerang pemukiman Israel, 700 orang mereka mati 700 orang. Berita ini Pak ya, berita. Lalu Hamas itu masuk ke wilayah Israel yang mereka rebut. Mereka sebagian sedang pesta musik dengan jenisnya lah. Kalau ada pesta musik itu kan beda. Datang Hamas masuk, mereka tawar. Masalah yang ditawar itu ada sekitar 200 lebih yang terbunuh di situ. Mereka sedang pesta. Ustaz, kenapa sekejap itu? Sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hampir 100 tahun itu dilakukan oleh Israel dan Palestina. Jadi yang dilakukan sekarang masih kecil, tidak ada apa-apanya. Ustaz, kita diajarkan kalau orang melakukan keburukan kepada itu jangan kita lawan. Kan itu prinsipnya seperti itu. Ya, tetapi Israel ini makhluk yang tidak punya rasa. Tidak punya rasa kalau kita lihat, kita dengarkan ya, subhanallah. Bahkan rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh para muslim Indonesia kan sering kita dapat kunjungan dari Palestina, kita kasih. Ternyata itu dibangun rumah sakit dan perawat dan dokternya sebagian dari Indonesia. Itu pun habis, bukan habis tapi banyak yang hancur, bahkan yang meninggal di situ, dihancurkan sama mereka. Jadi memang begitulah, kalau saya didukung sama negara hati kuasa mereka itu susah. Dan mudah-mudahan Allah bantu mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan Allah, hari ini mereka kondisinya gembira, tapi tiba-tiba sesaat langsung sedih dan neraka. Jadi surga itu tidak ada cerita, yang ada isyarat radiyah. Apa itu Ustaz isyarat radiyah? Kehidupan bahagia selama-lamanya, hanya coraknya satu, beda di dunia. Radiyah, puas, senang, gembira. Wa amma man khaffat mawazin. Adapun mereka yang timbangan kebaikannya itu ringan, dikalahkan keburukan di dunia, mungkin hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Sebenarnya arti itu
nanti orang-orang yang timbangan kebaikannya itu rendah, maka tempat tujuannya itu adalah hawiyah. Apa itu hawiyah, Ustaz? Hawiyah itu artinya hawa, itu artinya bawah, di bawah, neraka paling bawah, itu hawiyah itu. Allah Akbar. Ini semuanya ayat ini kenyataan yang akan kita alami dan memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan ketahuilah, wajib kita ketahui, setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, kata-kata yang kita sampaikan sekecil apapun, semua tindakan akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taroka mahiyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, neraka yang paling bawah dan sifatnya menyala-nyala. Orangnya yang berbahagia itu kajian kita surat Al-Qari'ah, surat yang memegihkan telinga dan mudah-mudahan dapat memotivasi kita di hari-hari yang akan kita lalui ini untuk terus melakukan yang terbaik, amal saleh yang semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha